Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EGTV bersama Eksponen Pemuda Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana reshuffle kemarin yang memilih 2 menteri barunya dan 3 wakil menteri. Nah, hadir di studio kami Bung Aksanul Haq, tokoh eksponen pemuda Indonesia. Tokoh eksponen pemuda lainnya, Bung Tobias Patiasina. Tokoh pemuda lainnya, Bung Dadung Haristio. Selamat malam Bung semua, hadir di studio EGTV. Sehat dan jauh dari harapan ya reshuffle kemarin ya. Jadi kita akan membahas bagaimana Kabinet Jokowi ini akan bertahan sampai 2024 mengenai kompetensinya, integritasnya, dan kompromi politik. Jadi di studio EGTV, para tokoh eksponen pemuda Indonesia ini akan membahas bagaimana kelanjutan dari reshuffle ini. Apakah tetap bertahan sampai 2024 atau bagaimana? Jadi kita langsung saja, kita akan langsung mengupas habis reshuffle kali ini. Oke, kita langsung saja ke Bung Aksanul Haq atau biasa dipanggil Bung Tatang. Bung Tatang, jadi kita sudah melihat ya bagaimana episode drama reshuffle kali ini. Jauh dari harapan kiranya dari eksponen pemuda Indonesia ya. Bagaimana ada seorang tokoh PAN masuk dalam kabinet, ada mantan Panglima TNI masuk kabinet, ada dari partai PBB masuk wakil menteri, ada juga dari PSI wakil menteri, jadi komplit semua ini. Jadi episode Kabinet Indonesia Bersatu sudah lengkap semua nih. Jadi kompromi politik itu udah masyarakat atau orang awam juga tahu. Silakan Bung Tatang. Ya, terima kasih Mas Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Menyambut pertanyaan tadi. Yang pertama, saya akan sampaikan, memang Pak Jokowi ini terlihat dari figur sebagai seorang yang kelihatan seorang teknis. Tapi di balik itu beliau juga mempunyai terlihat dari beberapa statement, pidato, pelantikan dan sebagainya, itu mempunyai ide-ide, gagasan-gagasan yang cukup banyak. Dan di belakang itu, gagasan-gagasan dan ide-ide itu terlihat sebagai adanya sebuah konstruksi pemikiran yang cukup besar. Nah, ini konstruksi pemikiran ini itu disampaikan, disosialisasikan seharusnya oleh para operator-operator. Beliau sebagai presiden, dalam hal ini operator-operator itu adalah dewan-dewan menteri-menteri terkait. Koalisi Indonesia Maju esensinya adalah percepatan kinerja kabinet untuk mencapai target-target pembangunan yang sudah direncanakan. Tapi pada perjalanannya, yang di dalamnya itu pencapaian target-target, di sana yang dibutuhkan adalah stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Karena kita lihat sampai saat ini bahwa pembelahan masyarakat karena adanya percaturan politik sebelumnya ini belum terselesaikan. Ini berkaitan dengan stabilitas politik. Selanjutnya berkaitan dengan stabilitas ekonomi, terutama diharapkan sekali para operator, menteri-menteri yang membidani ini, Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian dan jajaran di bawahnya menteri-menteri terkait. Kinerja Menteri Perekonomian dan menteri-menteri terkait yang membidani masalah ekonomi, berkaitan dengan stabilitas ekonomi, kita lihat seperti kemarin adanya kenaikan harga, instabilitas harga minyak goreng, bahkan sekarang nih kebutuhan pokok, ini juga belum terselesaikan. Karena jabatan Kementerian Menko Perekonomian ini dipegang bukan pada seorang yang profesional, dipegang oleh seorang politisi sebagai ketua umum partai, syarat dengan kepentingan politik.
Kemudian di situ ada lagi Menko BUMN. Kita lihat banyak kerugian-kerugian BUMN yang terjadi. Kenaikan-kenaikan harga berdampak pada BBM, kemudian PLN, listrik, harga tiket, penerbangan, dan sebagainya. Di sisi lain juga terjadi lagi semacam KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kita lihat dengan kasus Telkomsel dengan GoTo-nya. Itu juga merugikan negara di sana karena ada 6,3 triliun dana negara, itu juga adalah yang sesungguhnya adalah uang rakyat. Kemudian yang sekarang ini sedang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik pemuda dari KNPI juga, itu banyak mempertanyakan itu pada pemerintah khususnya soal kredit macet mandiri terhadap PT Titan. Itu berjumlah juga cukup besar, 8 triliun lebih. Ini belum terselesaikan sampai saat ini. Maka kami berharap Presiden sebagai seorang pemimpin dan bertanggung jawab dalam sistem presidentil dari kabinet-kabinetnya ini mengganti dengan segera 2 menteri ini terutama agar betul-betul stabilitas politik dan stabilitas ekonomi yang diharapkan masyarakat, karena ini menyangkut langsung kebutuhan masyarakat, ini sampai hari ini belum terselesaikan. Tapi pada kenyataannya reshuffle kemarin ini sama sekali tidak tersentuh. Oke. Ini jadi banyak pertanyaan di sana. Siap. Nanti kita akan lanjutkan mengenai berbagai macam permasalahan yang memang banyak ketidakpuasan termasuk dari tokoh eksponen pemuda Indonesia. Bagaimana komposisi, meskipun itu hak prerogatif presiden, tapi banyak hal-hal lain yang mungkin mencederai masyarakat. Bagaimana terbukanya Presiden Jokowi memarahi, menegur menteri-menterinya yang rapot merah, menteri-menterinya yang mengimpor 864 item dari luar negeri meskipun ada di Indonesia, itu hanya angin lalu. Jadi terkesan Presiden Jokowi itu tidak lip service atau hanya sekedar nanti kita coba tanyakan langsung ke Bung Tobias Patiasena. Silakan Bung, mengenai Jokowi yang memarahi menterinya, namun kita lihat faktanya tidak diganti menteri-menteri yang dimarahi tersebut. Silakan Bung Tobi. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berdampak dari kemarin mengenai reshuffle itu, bahwa apa yang terjadi di luar nalar rakyat Indonesia di mana mereka berpikir bahwa nanti akan pergantian seorang ketua umum katanya kan, tapi ternyatanya tidak ada di situ. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan, mandat tertinggi untuk semua aspirasi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Kita ingat itu dulu. Sebagai mandat tertinggi, sampai kalau sudah dicederai, dikecewain, kita akan melihat bahwa di tahun 2024 itu tatanan politik seperti apa. Begitupun juga dengan soft landing nanti, Pak Jokowi di tahun 2024 ini menjadi kendala atau berantakan dan koalisi akan pergi meninggalkan beliau. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita lihat bahwa reshuffle ini menurut pendapat saya hanya reshuffle akal-akalan. Kenapa saya bilang reshuffle akal-akalan? Harusnya seorang menteri perdagangan, ini contoh menteri perdagangan itu harus diisi orang yang profesional, bukan diisi oleh seorang ketum parpol. Nah, kalau diisi sama orang parpol, itu akan tradisi itu akan kembali lagi bahwa kepentingan politik itu akan ada bergaming dengan partai politik mereka ke depan tahun 2024. Untuk itu rakyat Indonesia hari ini dari survei semua yang ada di
di survei itu kecewa. Dan ini akan berdampak pada kita punya apa? Punya hak konstitusi itu yang tadi sudah bilang tadi bahwa amandemen tertinggi itu ada di tangan rakyat. Itu akan kecewa. Untuk itu saya minta untuk mereka menteri-menteri yang baru diganti ini, kalau memang sudah dikasih jabatan oleh Pak Presiden, tunjukkan 100 hari kerja ini, mereka betul-betul bekerja untuk bangsa dan negara. Kalau mereka bisa tunjukkan bahwa mereka bisa kerja untuk kepentingan bangsa dan negara, mereka pasti akan meninggalkan kepentingan politik di antara partai-partai yang bergabung dalam koalisi ini. Itu yang penting. Tetapi kalau mereka tidak bekerja dengan maksimal, maka kita akan melihat sebelum 2024 ini berantakan dan kita akan lihat hancur-hancuran bangsa ini. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Tobi. Jadi pemirsa IZTV, kita sudah membuka dari dua tokoh eksponen pemuda Indonesia bagaimana reshuffle kabinet kemarin mencederai hati rakyat Indonesia. Jadi kompromi politik dikedepankan tanpa melihat efek ke masyarakat yang saat ini memang sedang susah-susahnya. Bahkan di hari pertama Menteri Perdagangan Pak Jul Hasan di Pasar Cibubur malah bertanya, harga-harga naik, dia merasa bingung mengenai harga-harga naik. Jadi sebagai sosok Menteri Perdagangan, apakah dia ditinggal di Indonesia sampai tidak tahu bahwa harga-harga naik atau seperti apa? Jadi kita langsung nih ke Bung Dadung Haristio melihat fenomena sosok Menteri Perdagangan yang seperti itu. Silakan Bung Dadung. Baik Pak Gun, jadi harga itu komponennya variabelnya banyak. Tidak mudah memahami kelangkaan dan harga komoditi, khususnya pangan. Ini sedikit sekali yang paham tentang ini. Harga pangan di pasar, harga pangan di panen, harga pangan di toko-toko dan sebagainya itu variabelnya banyak. Dan itu ada mafianya yang mengatur, kan itu. Jadi saya melihat, saya sih terus terang pesimis kalau Menteri Perdagangan ini dari partai politik, bukan dari praktisi atau profesional. Karena apa? Di situ ada variabel harga pokok produksi, harga pokok jual dan sebagainya. Ini jaringan ini dibangun cukup lama dan tidak mudah jaringan-jaringan yang terkait yang mempengaruhi harga ini dengan cepat untuk diketahui. Terus terang aja kami ini, saya bersama teman-teman mendirikan komunitas usaha pertanian Suta Nusantara ini mempelajari harga itu tahunan. Gak bisa mempelajari harga itu sebulan 2 bulan. Kecuali ada penetrasi khusus, tapi kan itu melanggar demokrasi. Jadi memahami kenapa harga HPP beras sekarang ini di sekitar 7.800 sampai 8.300. Itu ada variabelnya. Kan itu. Jadi suatu misal kenapa harga cabai itu tiba-tiba melambung. Itu banyak faktornya. Mungkin iklim, mungkin teknik budidaya. Tapi yang paling dahsyat itu pengaruhnya mesti diimpor. Banyak sekali di saat kita panen pemerintah ini mengimpor makanan, komoditi, mau panen beras, mau panen padi, impor, mau panen cabai, impor. Yang terakhir ini, yang baru-baru ini tentang PMK ini lucu. Menurut pantauan kami bersama teman-teman, kita lagi bangkit tentang ketersediaan daging cukup bagus dari para peternak. Tiba-tiba ada penyakit. Ini apa kan itu? Jadi kita berharap pemerintah ini punya deteksi dini terhadap gangguan-gangguan ini. Dan secara kecenderungan dari analisa kami, pemain atau pelaku usaha daging sapi atau daging domba dengan daging ayam, dengan petelur dan ikan ini, mereka itu ngatur, baku atur soal harga.
Di saat daging itu tinggi, iya kan, harga ayam turun. Itu ada yang ngatur, itu ada invisible hand-nya, ada mafianya yang mengatur. Lah kita ini, mohon maaf, baru setahun 2 tahun masuk dalam ruang itu, sementara mafia ini udah puluhan tahun. Bagaimana cara mengatasinya? Kecuali ada keputusan presiden yang tegas untuk mengatur itu, pelibatan TNI, Polri dan masyarakat mungkin bisa. Tapi kalau hanya linear aja mengandalkan regulatif yang konvensional, nggak akan tercapai. Jadi kalau dibilang katanya track record kata Pak Presiden Jokowi mengenai rekam jejak Jules Hassan yang begitu strong, begitu rekam jejaknya baik. Tapi kalau ngelihat dari pernyataan Bung Dadung, dia ini kembali ke titik nol, pura-pura bahwa harga. Terus terang aja, dia ada split, ya kan? Satu ketua umum partai, satu dia Mendak. Bagaimana dia bisa membuat keputusan yang tidak populis yang merugikan secara politik? Contoh, menurunkan harga. Kan itu kan, menaikkan harga. Ya kita tahulah, partai politik ini dananya dari mana sih sebetulnya kan? Kalau tidak melonggarkan, menyempitkan kebijakan ini, di situ peluangnya. Ini kita takutkan tidak menyelesaikan masalah, justru masalahnya itu ditabung, ditunda. Lah ini nanti muncul. Selama 1 tahun ini krisis pangan dunia, iklim global yang ekstrim sehingga mengganggu produktivitas pangan. Nah, ini harus tahu iklim, tahu wilayah, tahu masyarakat, tahu teknologi, tahu market, tahu modal, tahu investasi dan sebagainya. Jadi ini kompleksitas, bicara komoditi pangan ini kompleksitas. Lah orang yang nggak ngerti kompleksitas, ya dipermainkan rapat-rapat terus dan sebagainya. Betul. Itu. Oke, siap. Bung Dadung, jadi bagaimana respon seorang tokoh eksponen pemuda Indonesia terhadap hari pertama kinerja Zulkifli Hasan? Bagaimana dia seperti pencitraan pejabat-pejabat tokoh-tokoh lain yang melihat sayur mayur di pasar Cibubur, itu jauh sekali kapasitas seorang sosok Jules Hassan yang dibilang Presiden Jokowi dia mumpuni, dia punya pengalaman rekam jejak yang panjang. Tapi kalau melihat gambaran dari Bung Dadung Haristio seperti bumi dan langit. Jadi kita kembali lagi ke Bung Tatang. Bung Tatang, kita lanjutkan yang tadi ya mengenai bagaimana BUMN kita digrogoti. Itu kan salah satu pesan dari eksponen pemuda Indonesia. Salah satu menteri yang harusnya memang diganti adalah Bapak Erick Thohir. Karena dilihat kampanye terselubung beliau itu sudah secara kasat mata itu terang benderang. Banyak uang-uang BUMN dipakai beliau untuk dilakukan kampanye terselubung. Dan tadi Bung Tatang sudah menggambarkan bagaimana banyak BUMN menjadi sapi perah. Nah, silakan Bung Tatang. Terima kasih Mas Gun. Jadi dalam prinsip reformasi dan demokrasi di dalam tata kelola negara bangsa ini itu kita kenal dengan good governance dan good corporate governance. Tata kelola negara yang bersih, tata kelola badan-badan usaha negara yang bersih. Nah, di sini yang saya katakan tadi. Sementara kita lihat ini BUMN kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan itu, bank-bank ini dalam kondisi sekarat, mampus. Seharusnya ini menteri nggak perlu diganti. Kalau tahu diri, dengan sendirinya mengundurkan diri. Itu terjadi di Jepang, di negara-negara lain. Kalau memang masih punya harga diri gitu. Kenapa? Bau-bau dalam kepemimpinan dia selama dia berperan di situ. Yang dimunculkan bukan bau-bau bisnis. Karena itu BUMN, harusnya dia munculkan bau-bau bisnis, perdagangan sehingga pertumbuhan ekonominya baik. Tapi yang ditunjukkan ada bau-bau politik.
Demikian juga yang terjadi di Menko Perekonomian. Sebagai Menko dia bertanggung jawab dengan Menteri BUMN, Menteri Perdagangan. Ini menyangkut stabilitas ekonomi, itu tanggung jawab dia. Seharusnya dia yang pertama menyatakan bahwa saya mundur dari jabatan. Kalau memang masih punya harga diri sebagai seorang negarawan, sebagai seorang politisi. Karena politisi itu yang sebenarnya adalah yang ditonjolkan itu politik kemanusiaan. Bukan politik untuk memperkaya diri di sana. Politik kemanusiaan yang mendistribusikan keadilan, kesejahteraan kepada bangsa dan negaranya. Kalau dalam hal itu udah gagal, ya mundur aja. Satu. Kedua, berkaitan reshuffle kemarin. Menteri Perdagangan. Ini like and dislike. Kita di luar itu semua. Seharusnya kan yang diharapkan rakyat, yang diharapkan masyarakat, yang udah sekarat ini makan 3 hari sekali aja udah susah, harga kebutuhan pokok tinggi, itu dibutuhkan yang profesional, bukan politisi. Kalau politisi saya khawatir dia leader tapi merangkap dealer. Dealer itu melakukan transaksi gelap karena ada fee di sana. Ini yang kita khawatir, gitu loh. Jadi kesan itu. Kalau ditanya refleksi dengan adanya reshuffle kemarin, saya katakan itu politik akomodatif, politik bagi-bagi porsi kekuasaan. Karena tidak ada, coba di mana pembuktiannya? Tidak ada satupun kader partai koalisi yang diganti, walaupun dia bermasalah. Contohnya Menko Perekonomian, ini sangat bermasalah, semua orang pun tahu, tapi nggak diganti, malah justru ditambah oleh parpol baru, namanya Zulkifli Hasan, menempatkan lagi perdagangan. Rekam jejak dia sebagai seorang entrepreneur tuh nggak ada. Yang dikatakan, iya saya 20 tahun menjabat negara, bukan perdagangan, bukan urusan tata niaga, tata kelola pada badan usaha milik negara. Itu loh persoalannya. Kan ada prinsip the right man and the right place. Iya kan? Bagaimana dia malu mengelola tata niaga, usaha, perdagangan, bahan pokok. Nah dia sendiri seperti kata Mas Gun tadi, kalau bawa harga naik aja baru tahu. Bagaimana? Sementara waktu ini udah sempit. Efektifnya hanya nggak sampai 2 tahun lagi selesai. Jadi kalau ditanya bagaimana perjalanan kabinet ini sampai 2024, saya pesimis itu bisa berlangsung kalau dipimpin oleh operator pembantu presiden seperti ini. Harusnya presiden pun dalam hal ini, karena banyak kawan-kawan bertanya, bagaimana Mas ini soal ini kan semuanya di bawah tanggung jawab presiden. Kenapa masih terjadi menteri bermasalah dipertahankan? Kenapa justru malah ditambah dengan menteri-menteri yang mempunyai kapasitas yang sama? Apa itu enggak menambah masalah? Apa di belakang kekuasaan presiden itu ada kekuasaan lagi? Ini banyak pertanyaan. Apalagi kami ini eksponen pemuda. Di bawah kami ini pemuda-pemuda. Pemuda itu lebih kritis. Dan mereka mengamati, mencermati segala permasalahan bangsa ini. Apa ada kekuasaan di belakang presiden? Saya bilang enggak. Apa itu presiden semata-mata sebagai kuda Troya, kuda tunggangan? Saya bilang enggak. Jokowi cerdas, dia punya banyak-banyak gagasan, banyak ide, gitu. Hanya orang-orang di sekitarnya, pembisik-pembisik politiknya, ini para pialang-pialang politik, kalau boleh saya bilang. Dia nggak mengerti peran dan tanggung jawabnya di hadapan seorang presiden. Ini presiden negara, memimpin sekian ratus juta manusia, menyangkut harkat hidup orang banyak. Pertanggungjawabannya bukan pada manusia, juga pertanggungjawaban pada Tuhan. Itu yang saya jawab. Karena hanya itu yang bisa saya jawab. Gak ada lagi. Mau jawab apa? Karena fakta realitanya udah seperti ini. Begitu kalau kira-kira dari saya. Itu loh Mas Gun. Oke. Jadi mungkin ada hal yang lain yang mungkin unek-unek Bung Taktang yang belum keluar. Jadi kalau saya lihat kan masih ada beberapa yang tertahan ini terhadap kabinet reshuffle Presiden Jokowi. Karena di hari pertama aja sudah melakukan langkah yang salah. Jadi
contoh-contoh ini masyarakat Indonesia melihat. Saya nggak mau bilang kata kasar, tapi silakan masyarakat nilai sendiri. Dia datang ke pasar, dia bilang baru tahu harga naik tinggi. Jadi unek-unek Bung Tatang mungkin bisa disampaikan bagaimana yang Presiden sebutkan rekam jejak dan dia bilang jago itu Bang Zulkifli Hasan. Silakan coba ditambah lagi. Ada hal lain nggak? Saya pikir sebenarnya kan kembali lagi bahwa sentimen negatif pasar sekarang ini dengan ditandai dengan turunnya drastis nih indeks harga saham global ini sekarang, bukannya dicermati oleh masyarakat dalam negeri, tapi masyarakat internasional. Turun, itu sekarang langsung drop 18,68. Ini fakta. Bahwa kami bicara ini berdasarkan data fakta. Gitu. Bahwa kami ini juga sangat berharap bahwa kekuasaan Pak Jokowi ini utuh dan landing dengan bagus, dengan baik gitu loh. Tahun 2024. Tapi kalau faktanya diisi dengan apa namanya ini menteri-menteri yang tidak kapabel seperti ini sangat sulit diharapkan bisa terjadi seperti itu. Kembali kepada Bapak Zulkifli ini memegang tanggung jawab sebagai Menteri Perdagangan dalam jangka waktu 2 tahun, Pak, dengan permasalahan-permasalahan kompleks. Sebagai manusia yang mempunyai banyak keterbatasan, ini kita sangat pesimis. Kalau dikatakan dia mempunyai rekam jejak yang baik, apa semua, manusia baik itu pun tidak harus dipercaya sepenuhnya, karena dia punya keterbatasan kebaikan. Nabi Muhammad SAW itu dibatasi Tuhan umurnya hanya 63. Karena apa? Agar supaya manusia jangan sampai menyembah dia. Begitu loh, Pak. Jadi bukan karena sebelumnya baik kita percaya sepenuhnya. Enggak harus begitu. Apalagi di sini perdagangan. Kapan dia pernah berdagang? Kalau kata eksponen, slow. Ya. Slow dulu, slow. Slow. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bung Tatang. Jadi kata-kata slow ini juga mungkin bisa naik gigi lagi di Bung Tobias Patyasina. Jadi kita lanjut ke Bung Tobi. Kita tadi sudah membahas sosok Zulkifli Hasan. Rekam jejak tapi kelakuan kayak anak TK. Harga tidak tahu harga naik kan gitu. Nah, sosok satu lagi adalah mantan Panglima TNI yang dipercaya oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menahkodai Menteri ATR BPN. Jadi entah dipilihnya itu sih kalau lihat dari pernyataan Bapak Presiden kan dia ingin konflik agraria cepat terselesaikan karena konflik agraria di Indonesia ini terlalu banyak dan tumpang tindih. Mafianya terlalu banyak. Satu lagi untuk memperbanyak sertifikat untuk rakyat. Jadi dua pilihan ini juga saling bisa saling berbenturan. Karena kalau ngelihat fakta di lapangan bagaimana rakyat kita digusur semena-mena tanpa ada solusi cerdas. Jadi contoh jalan tol dibangun. Harusnya kan kalau presiden cerdas, rakyat ikut menikmati hasil dari pengguna mobil yang melewati jalan tol tersebut. Terus nanti uang-uangnya mungkin dibuatkan seperti ada mungkin untuk koperasi tani atau usaha lahan tidur. Karena HGU di Indonesia ini dimiliki hanya konglomerat. Rakyat tidak menikmati. Jadi contoh yang terdekat lah di daerah Cibinong. Di situ ada Indosemen. Dia begitu berkuasa saat Presiden Soeharto menjabat. Nah, saat ini di samping Indosemen berdiri yang namanya Semen Bersama Indonesia. Nah, 2023 tadi nih kok negara ini seperti apa ya? Seperti mau kaya tapi hanya untuk orang-orang tertentu. Silahkan Bung Tobias. Ya, terima kasih Mas Gun. Jadi kalau berbicara mengenai pertanahan ini ada satu fenomena yang fakta di lapangan. Nah, ini khusus untuk Panglima, bekas mantan Panglima ya Pak Hadi ya. Ini kasus ya, ini studi kasus yang saya baru ingat dengan tadi Mas Gun, pertanyaan Mas Gun ini saya ingat dengan
ada satu kasus yang ada di Surabaya. Kalau nggak salah itu Grand City itu dulu dikasih pakai untuk marinir angkatan laut. Tapi sudah dipakai itu, akhirnya dilepas ke si Singobarong ya, PT Singobarong. Dan ini saudara saya sendiri. Jadi sampai dengan dikasihnya ke lahan itu ke marinir habis itu lepas ke Singobarong. Singobarong itu akhirnya kompromi dengan oligarki. Ini yang saya bilang, kembali lagi ke oligarki. Pemain-pemain yang dikuasai sama petinggi-petinggi negara. Akhirnya berkolaborasilah mereka membuat satu koalisi bahwa kita lelang ini lelang ini tanah ini. Padahal itu tanah itu tuh punya orang, tapi hari ini ada menderita. Sampai hari ini menderita semua. Nah ini saya teringat ini, saya langsung jadi emosi karena saya yang tangani langsung. Siapapun tidak bisa. Mau maju ke petinggi pun tidak bisa. Bisa di Google itu, tanahnya itu tanah miliknya si Ibu Aini. Bisa di Google. Nah sampai dengan hari ini menderita. Anak-anak cucunya semua menderita. Itu lahan mereka itu yang ada di Surabaya itu. Di Grand City itu. Nah itu kalau memang itu Pak Hadi tanggung jawab seperti itu. Nah saya minta juga Pak Hadi tolong itu mereka itu. Itu. Nah mengenai pembicaraan saya pada hari ini, saya tertuju kepada sampai ke Pak Jokowi di tahun 2024 dengan soft landing yang bagus. Itu pertanyaan saya. Karena sampai dengan hari ini kita boleh nanya bahwa agensi-agensi yang dibuat sama itu, maaf aja, komplotan. Saya nggak mau bilang komplotan penjahat, ya kan? Bukan. Ya, sindikat. Nah, itu yang menjadikan Indonesia ini berantakan. Apalagi Pak Jokowi dibilangin hanya sebagai pesuruh partai. Petugas partai ya, bukan pesuruh tapi petugas. Nah, tapi kita bisa lihat juga di sini, bisa juga sebagai pesuruh. Apa bedanya? Petugas dengan pesuruh hampir sama. Nah, untuk itulah saya berharap ini, kita dari eksponen pemuda berharap Pak Jokowi harus punya ketegasan bahwa tidak ada kompromi dengan oligarki. Karena tahun 2014 saya ingat Pak Jokowi sendiri yang ngomong bahwa oligarki saya sikat. Nah itu pertanyaan saya, apakah sampai dengan 2024 ini beliau sudah kabulkan itu yang permintaannya oligarki saya sikat? Itu. Dan yang kedua, saya melihat bahwa semua reshuffle ini otomatis itu hak Pak Presiden. Nah, saya mau lihat lagi kebijakan yang tadi sudah disampaikan sama sahabat saya Pak Tatang, bahwa harusnya yang bertanggung jawab itu adalah Pak Erlangga sebagai Menteri Koordinator Ekonomi. Kalau sampai dia gagal, sampai perdagangan gagal, itu berarti kan tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab Menteri Perdagangan. Karena kan Menteri Perdagangan membawahi di Koordinator Perekonomian. Harusnya tanggung jawab beliau. Nah, betul kan? Nah, di sini saya lihat bahwa kedelai tahun 2021 turun naik. Kebetulan saya juga sebagai pengusaha restoran, butuh tempe, butuh kedelai kan, itu sangat terganggu. Nah, itulah yang saya bilang mengakibatkan sampai dengan hari ini hancur-hancuran. Minyak goreng juga sampai hari ini nggak stabil, dia punya minyak goreng itu minyak goreng yang termurah itu Curah. Minyak curah itu kan sampai hari ini kan nggak stabil. Mau dihilangkan juga itu malah kabarnya. Mau dihilangkan juga. Nah ini yang saya bilang, sampai kalau menteri seperti itu ada permainan oligarki dengan mereka yang ada di
kabinet, itu maka hancurlah ini negara ini. Rakyat ini butuh makanan, butuh harga murah, semua butuh harga yang murah. Pak Jokowi bilang, ya kan, nanti terselesaikannya semua apa dengan keadaan kondisi bangsa Indonesia ini itu bisa terselesaikan dengan cepat. Tapi nyatanya sampai dengan hari ini rakyat masih bertanya-tanya. Kita mau dibawa kemana dengan harga-harga yang seperti ini? Nah itulah kita berharap Eksponen Pemuda hari ini, menteri-menteri yang sudah dikasih kebijakan itu harus taat aturan. Jangan sampai nanti memasuki tahun 2023 ke 2024 gejolak lagi. Nah gejolak ini akan mengganggu self fundingnya Pak Presiden. Itu berbahaya sekali. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih Bung Tobias. Jadi 273 juta rakyat Indonesia mungkin saat ini melihat kondisi reshuffle kabinet. Jadi ada hukum fatum, makrokosmos dan mikrokosmos. Jadi ini akan sejarah berulang kembali dan selalu akan begitu. Jadi kalau kita track yang namanya dari zaman Presiden Soekarno, Presiden Soeharto sampai saat ini hampir semuanya mirip. Jadi oligarki tetap berkuasa. Asing juga sebagai penjajah juga dia tadi yang dibilang invisible man. Nah, kalau kita ngelihat sejarah yang berulang ini, apakah Bapak Presiden Jokowi bisa tahu hal-hal tersebut? Jadi di zaman tahun 58 sampai 62 ada yang namanya Pak Ahyani sama Hamengkubuwono bentrok masalah tadi KPK zaman itu. Jadi seluruh tentara banyak diinfokan ke Pak Hamengkubuwono. Nah, akhirnya bisik ke Pak Bung Karno, dibubarkanlah itu punya Hamengkubuwono begitu di luar negeri. Nah itu kemungkinan akan terulang di zamannya Pak Jokowi. Jadi kasus-kasus yang memang besar itu akan menjadi PR besar Presiden Jokowi. Tapi kalau ngeliat dari komposisi reshuffle dan kita meragukan bisa sampai 2024 tokoh-tokoh kabinet yang saat ini, itu bagaimana menurut Bung Dadung? Baik Mas Gun, memang isu dari kehidupan berbangsa bernegara itu yang penting adalah kesejahteraan dan keadilan. Kan itu. Jadi maksudnya sudahilah sejarah-sejarah lama. Banyak orang kaya di Indonesia karena bisa memiskinkan masyarakat. Banyak orang kaya di Indonesia karena berhasil membuat rugi negara ini. Termasuk kasus-kasus dari Bang Tatang, Kakak Tobi, itu suatu contoh kasus. Bahwa banyak pengusaha-pengusaha besar ini kerjaannya menyebabkan kemiskinan di masyarakat dan kerugian buat negara. Ini namanya moralnya ini di mana kan begitu? Kan itu. Saya pikir sudahilah. Yang lalu-lalu peninggalan VOC, ya kan? Bikin perkebunan, bikin pertambangan, tapi masyarakat di sekitar miskin, kan itu susah makan. Sudahlah. Membangun kota, kawasan, terus sebelah-sebelahnya juga miskin. Ini harus dihentikan. Ingat bahwa Indonesia ini adalah negara besar, negara di Khatulistiwa. Sinarnya terbaik di dunia, udaranya terbaik di dunia, tanahnya terbaik, airnya terbaik di dunia. Ini harus tata kelolanya harus progresif, yang positif, jangan negatif. Nah, kalau salah kelola negatif, ini memunculkan konflik. Kita paham semakin banyak partai ini juga banyak soal. Ya bukan kita mengagung-agungkan masa lalu. Kalau dulu kan partainya sedikit, jadi komprominya nggak ribet. Kalau sekarang aja partai berapa, komprominya ribet. Ya, terkait dengan reshuffle ini, kalau dalam sosiologi itu sederhana, gitu kan. Ini berbasis kerja, orientasi kerja atau hanya human relationship dari partai-partai itu. Kompromi politika atau membangun kompetensi. Bisa diukur.
Ya harusnya kan kompetensi tinggi, komprominya tinggi. Jangan sampai kompromi politiknya tinggi, kompetensinya rendah. Ini yang dikhawatirkan oleh Kakak Tobi tadi, nggak nyampe tahun 2024. Karena apa? 1 tahun udah keburu punya kasus. Mungkin kasus yang lain atau kasus yang lama. Atau kasus turunan dari kasus-kasus sekarang. Mulai kasus impor itu, kasus-kasus minyak goreng, kasus-kasus pertahanan atau kasus yang lain. Lah tentu sebagai pengusaha cari aman, nah cari amannya kan gampang, lobby di partai politik, kompromi lagi. Tapi siapa yang jadi korban? Rakyat, masyarakat. Jadi boleh saya sampaikan di sini bahwa udahlah, orientasi kesejahteraan dan keadilan harus dijalankan. Welfare state, negara ini negara yang berkesejahteraan. Tuhan ini sudah memberikan Indonesia ini sebagai wilayah yang sejahtera. Jangan ingkar dengan karunia ini gitu. Jadi saya pikir itu kita lihat dari yang ada ini, ya mohon maaf Pak Tatang, saya melihat ini kompetensinya rendah, komprominya yang tinggi. Ya tadi aja masalah harga tinggi aja kaget loh, kok kaget? Berarti nggak dapat informasi sebelumnya, nggak punya tim di lapangan, kok kaget masalah harga tinggi? Berarti nggak punya tim di lapangan. Kan itu. Terus nggak punya pengetahuan kenapa harga itu naik, kenapa itu harga turun. Jangan terus harga naik bilang aduh, kalau lagi turun aduh, kan itu kan. Jadi bisanya adu-adu aja kan begitu. Iya kan? Pernah nggak praktek menjalankan suatu tata niaga perdagangan seperti apa? Di klaster di wilayah mana? Susah. Nah, inilah yang mempengaruhi attitude, sikap, pandangan, sikap, tindakan, dan perilaku. Dan termasuk dalam membuat keputusan. Kalau nggak punya kompetensi, pasti buat keputusannya sesaat, tidak panjang. Itu Pak Gun, Mas Gun. Jadi terkait dengan reshuffle ini, saya khawatir nggak nyampe tahun 2024 ada reshuffle lagi ini. Bongkar pasangnya begitu. Apalagi partai yang sudah masuk di situ kan hampir semua partai ada di situ, tinggal yang belum masuk itu Sudah masuk semua. PKS sama Demokrat. Ini kalau Indonesia Bersatu itu. Ya, itu kan hanya dua, PKS dan Demokrat. Iya kan? Loh, kalau ini dilanjutnya kayaknya ini menuju 3 periode ini diperpanjang itu kekuasaannya. Karena partai mayoritas sudah di pemerintahan. Nah ini soal juga gitu. Jadi motif partai pun kita tahu Pak Gun. Kalau saya lihat motif partai di dalam kabinet ini, ada motif yang ingin mengulang kesuksesan. Memang pernah beberapa partai itu sukses menjadi dominasi pemerintahan ini. Sebutlah Partai Golkar pernah berkuasa, PDI pernah berkuasa. Kan itu kan, ingin mengulang kekuasaan itu motif. Terus ada partai yang memang ingin berpartisipasi coba-coba mengikuti langkah sukses itu. Partai-partai kecil ini. Itu. Dan ada juga partai yang memanfaatkan situasi dan kondisi. Pokoknya menguntungkan ikut aja. Dan sedikit partai yang punya struggle, yang menjaga ideologi, kepentingan politik, kesejahteraan dan keadilan tadi itu ada sedikit. Lah, karakter-karakter dan perilaku-perilaku politik partai ini secara sosiologis ini bisa enggak dipertahankan dengan motif-motif yang berbeda ini, ya kan, untuk dalam satu tujuan. Padahal tahun 2024 kita mau ada pilpres dan pileg. Ini dikhawatirkan pecat tengah jalan, ada reshuffle selanjutnya. Lah kalau bongkar pasang terus kan kasihan presiden. Kan itu, presiden ini sudah final kita tetapkan sebagai pemimpin pemerintahan dan negara ini. Udahlah, berikan hal-hal yang positif kepada Pak Jokowi sehingga soft landing-nya bagus, berkelanjutan pemerintahan ini menyambung. Jangan nanti ganti lagi dari orde lama ke orde baru, ganti lagi, orde baru ke orde reformasi, ganti lagi, ini ganti lagi. Ya, akhirnya apa? Gak terkonsolidasi dengan baik. Dengan jumlah 270 juta
manusia ini, masyarakat ini kalau tidak dikonsolidasikan baik akan jadi masalah. Sedangkan ancaman dunia luar ini sangat tajam, ingin masuk di Indonesia. Lihat aja sekarang isu tanah. Kalau soal konglomerasi kita kalah lah. Sudah dikuasai oleh berapa persen itu menurut Mas Gun. Sekarang eranya aglomerasi, penguasaan terhadap sumber daya alam. Kita bisa masuk kawasan itu harus izin, Pak. Suatu saat begitu. Di sini makmur, di tepian ini miskin. Nah ini harus diselamatkan demi bangsa dan negara. Selesai dulu bangsa dan negara baru berpikir partai, baru berpikir pribadi. Jangan pribadinya dulu, jangan partainya dulu, bangsa dan negara ditinggalkan. Ini banyak orang sukses dan kaya raya karena berhasil memiskinkan masyarakat dan merugikan bangsa dan negara ini. Itu yang perlu jadi perhatian untuk 2024 nanti ini harus benar-benar soft landing, progresif dan ini menuju Indonesia emas yang kita harapkan bersama. 2045. Saya tambah sedikit dulu ya. Gimana Bung Tobi? Tadi sambung pembicaraan dari Mas Dadung itu sangat jelas, benar sekali. Dan itu sudah ada pemikiran-pemikiran di masyarakat bahwa ini gejala-gejala kompromi dan akan menuju 3 periode. Sedangkan Pak Jokowi sudah berbicara berulang kali bahwa tidak ada itu 3 periode. Dijebak dong Pak Jokowi. Bukan dijebak. Kita nggak tahu ini permainan apa. Soalnya pemikiran rakyat Indonesia bahwa partai politik sudah tergabung begitu banyak di dalam koalisi yang sekarang ada ini. Nah kalau itu dia terjadi koalisi besar itu, terus nanti kalau voting ya tetap menang mereka. Nah ini yang bikin menghancurkan yang tadi Pak Jokowi sudah ngomong bahwa sudahlah jangan berbicara itu. Terakhir pun berbicara di kalau nggak salah ada acara HIPMI ya. Sudah berulang kali berbicara itu hari ulang tahun HIPMI kan. Tapi rakyat menilai beda. Untuk pemikiran rakyat ini bahwa ini pasti ada kompromi. Ada apa ini? Untuk kepentingan politik yang sudah jelas-jelas bahwa seorang menteri yang tidak becus itu harus diganti. Lalu kenapa nggak diganti? Rakyat pasti akan bertanya, ini ada apa? Nah, jangan ini ada kong kali kong nanti di belakang 2024, sebelum 2024, 2023 sudah mulai lagi bermain lagi. Dan akhirnya memang itu nyata dan apa yang Jokowi kerja selama mau masuk 10 tahun ini sia-sia. Dan rakyat akan menilai ya kan, wah ini berarti apa yang selama ini Jokowi buat ini semua hanya munafik. Tidak ada perubahan. Nah, tidak ada perubahan dan kalau tidak ada perubahan nggak apa-apa. Jangan sampai rakyat bilang munafik. Kalau sudah dicap munafik itu berbahaya. Saya juga sebagai dulu kemarin tim TKN, ya pasti kita akan gimana sih? Pasti akan down juga kan bahwa ya kita punya seorang presiden seperti itu. Nah, nyata-nyatanya Pak Presiden tidak seperti itu. Untuk itulah saya tegaskan lagi bahwa Pak Jokowi harus punya satu perjalanan untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan melihat itu oligarki. Kalau sudah masuk lagi nanti akhirnya kompromi lagi. Akhirnya ya mau nggak mau karena ya itu tadi sudah dicap Pak Jokowi sebagai pesuruh partai. Nah itu. Kita berharap untuk tahun 2024 Jokowi tetap soft landing. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bung Tobi. Jadi kita sudah mendekati 1 jam. Mungkin ada closing statement di 2 menit terakhir di dalam bertahannya kabinet sampai 2024 ini. Jadi Bung Tatang silakan closing statement melihat kabinet saat ini. Terima kasih Mas Gun. Jadi yang saya lihat dari proyeksi reshuffle kabinet saat ini itu adalah kompromi politik, pembagian kekuasaan di dalam kabinet yang ada sekarang ini. Intinya ini jangan sampai terjadi bahwa terlihat ini beternak parpol. Jadi sekarang pertanyaan bahwa
di parlemen dari 9 parpol itu 7 parpol sudah beternak semua nih di kekuasaan ini. Hanya 2 parpol yang di luar itu. Jadi yang mau dibesarin dalam ini PBB, Ya. PSI, Tinggal Hanura. pokoknya yang di luar itu hanya tinggal PKS dan Demokrat. Hitungan persentase suaranya itu. Jadi dari 81,9% itu ada di kekuasaan. Yang di luar PKS Demokrat 18,1%. Nah kalau dikatakan kawan saya di sini Dadung bahwa dan Kak Tobi ini bahwa akan terjadi proyeksi 3 periode, bisa aja dengan hitungan itu. Karena udah 81,9% suara tuh ada di sini, ada di kekuasaan, ada di dalam kabinetnya Pak Jokowi ini. Artinya bisa sadar atau tidak sadar nantinya, walaupun Pak Jokowi sudah menyatakan dia tidak akan sana, tidak akan melanjutkan lagi 3 periode undang-undang seperti itu, tapi dia akan didesak nih oleh para politisi-politisi parpol ini. Inilah bahayanya kalau kita beternak parpol dalam kekuasaan. Itu akan menerkam diri kita sendiri. Banyak contoh, Bung Karno juga terjadi seperti itu. Ketika dia menolak untuk dijadikan presiden seumur hidup, tapi dipaksa oleh para politisi seperti itu. Dan akhirnya diterima oleh beliau. Dan inilah salah satu yang menyebabkan kejatuhan dia. Begitupun era Pak Harto. Pak Harto sudah menyatakan akan berhenti, tapi dipaksa oleh politisi-politisi untuk melanjutkan, bahkan diangkat sebagai bapak pembangunan. Jadi pesan penting ini ya untuk Pak Jokowi ya. Nah, akhirnya dalam perjalanannya tumbang, landingnya tidak baik. Nah ini yang kita cemas dan kita pesimis dengan keadaan yang dihadapi Pak Jokowi ini, beternak parpol ini, beternak politisi ini, gitu loh Pak. Oke. Jadi pesimisme kami, eksponen pemuda Indonesia, itu jangan dianalogikan hal yang negatif. Bahwa pesimisme ini, kami ini kan justru kecintaan kami kepada bangsa negara ini. Kita menginginkan keutuhan kekuasaan Pak Jokowi ini. Sehingga masyarakat ini betul-betul sejahtera, betul-betul merasakan keadilan-keadilan di sana. Karena ada figur civil society awal nih yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini. Itu harapan kita. Jangan sampai karena peternakan parpol ini, dia soft landingnya malah buruk. Ya. Karena sejarah udah menyatakan seperti itu yang dialami Bung Karno, yang dialami Pak Harto. Makanya dalam perjalanan saya katakan Pak, Bung Karno, bahwa dalam demokrasi liberal sekarang ini, ya Pak ya, sebelumnya demokrasi liberal sekarang ini tidak bisa dihindari adanya oligarki. Tapi oligarki yang membuat delivered yang baik untuk masyarakat itu bagus. Tapi pada kenyataan di dalam perjalanan, oligarki yang ada itu justru menimbulkan hal-hal yang negatif. Bahayanya kalau oligarki menimbulkan delivered yang negatif pada rakyat, kekuasaan akan berhadapan dengan rakyat. Karena rakyat ini dalam teori maupun praktek sebagaimana yang diutarakan oleh Kakak Tobi tadi, bahwa rakyat itu berdaulat. Suara rakyat itu suara Tuhan. Dan itu akan terjadi. Kekuasaan Tuhan itu akan berjalan selama kedaulatan itu dikhianati. Gitu loh Pak. Nah, inilah pesimisme kami, ya kan, yang kami pikirkan ini, kami suarakan ini karena kecintaan kami pada bangsa dan negara ini, termasuk juga kepada Pak Jokowi yang mewakili figur sebagai civil society. Oke. Gitu loh Pak. Siap. Dan sebagai tambahan aja, kepada Bapak Presiden Pak Jokowi ini yang kita cintai dan kita muliakan, nggak perlu ragu untuk melaksanakan, mengangkat atau memberhentikan dan membawa kabinetnya, karena dia dijamin diberikan hak prerogatif sepenuhnya. Gitu loh Pak. Dengan meninggalkan segala kepentingan-kepentingan yang di luar itu, tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Pesan Bung Tomo 10 November di Surabaya, bahwa masih banyak anak-anak banteng yang siap merajut kembali merah putih yang tercabik. Ini khusus kepada Bapak Presiden sebagai petugas partai.
dari anak-anak banteng PDIP. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bung Tatang. Beri aplaus. Jadi closing statementnya memang luar biasa. Menggugah rasa, menggugah asa untuk rakyat Indonesia. Jadi Bapak Presiden pesannya mohon didengarkan. Karena hukum Fatun tadi yang sejarah berulang sudah diceritakan oleh Bung Tatang. Bagaimana kejatuhan Bung Karno selain dipaksa untuk menjadi presiden seumur hidup. Bagaimana Pak Harto. Dan jangan sampai terjadi kembali untuk siklus berulang atau sejarah berulang Pak Jokowi. Jadi jangan mau Anda dibisiki hal-hal yang aneh. Kalau sesuai pesannya Bung Tatang tadi, bahwa itu akan menjebak Anda, mendorong Anda ke jurang kenistaan. Percaya itu Pak Presiden Jokowi. Jadi kita langsung ke Bung Tobi. Silakan Bung Tobi, closing statementnya. Ya, oke, terima kasih Mas Gun. Pesan saya dari Eksponen Pemuda Indonesia bahwa janji-janji Jokowi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia itu harus dipenuhi. Jadi janji-janji Jokowi bukan hanya di partai tapi di masyarakat harus semua terpenuhi. Janji yang terbengkalai misalnya buat LIN di Maluku ini bukan sponsor, bukan pesan sponsor. Lumbung ikan nasional ya. Lumbung ikan nasional itu saya ingatkan lagi ke Pak Jokowi sebagai Pak Presiden yang sudah pernah janji untuk membuat lumbung ikan nasional di Maluku itu harap dijadikan langsung secepatnya karena masyarakat Maluku tunggu janji Pak Presiden. Terima kasih. Beri aplaus untuk Bung Tobias Patiasina. Jadi Pak Jokowi, janji-janji Anda sangat banyak, tapi janji itu adalah janji kesejahteraan. Jangan mau janji itu dikorupsi oleh bawahan-bawahan Anda yang terikat oleh oligarki. Jadi kita langsung ke Bung Dadung ini. Silakan Bung Dadung. Terima kasih Mas Gun. Kembali kepada dasar berbangsa dan negara, intinya kesejahteraan dan keadilan, kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Jadi apapun yang dilakukan oleh Presiden sebagai pimpinan pemerintahan dan negara ini harus mengacu ke sana. Dan waktu tinggal 2 tahun. Kegamangan, pertanyaan-pertanyaan selama ini kita berharap Pak Jokowi bisa menjawab itu. Tentu melalui kabinet-kabinetnya. Reshuffle sudah berjalan. Saya sungguh sangat pesimis dengan reshuffle itu. Karena apa? Yang disatukan itu kan pertama perspektifnya. Ya kan? Sikapnya, tindakannya, perilakunya termasuk dalam membuat suatu keputusan. Harus benar-benar komprehensif, integratif, dan sustainable kepada kesejahteraan dan keadilan tadi. Saya berharap 2 tahun ini benar-benar cemerlang, bisa ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Tentu ada reward dan punishment. Kalau memang ada kabinet yang berprestasi, harus diapresiasi. Dan kalau ada kabinet yang tidak berprestasi dan melakukan pelanggaran, apalagi pelanggaran hukum, ya segera diberhentikan. Karena 2 tahun ini perasaan pandangan rakyat ini tertuju pada 2 tahun ini. Kalau ini pandangan-pandangan, harapan-harapan ini tidak diwujudkan dengan alasan apapun, ini nggak tahu untuk kedepannya seperti apa. Ini untuk dalam negeri saja kita ada soal. Apalagi menghadapi persaingan dan kerjasama dengan negara-negara yang lain. Jadi kita berharap dari reshuffle ini bisa membangun kompetensi yang tinggi, kekompakan yang tinggi, sehingga memberikan output dan outcome yang positif dan baik buat bangsa dan negara ini. Dan kembali lagi Pak Jokowi nggak perlu ragu-ragu, bila ada kabinetnya yang tidak memiliki prestasi, apalagi melanggar daripada asas kesejahteraan dan keadilan itu, mohon tidak segan-segan untuk memberikan punishment. Terserah Bapak sesuai dengan aturan yang ada di situ. Apalagi yang
masuk dalam ranah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini kasus impor, kasus minyak goreng, kasus yang lain-lain, kasus pertanahan, kasus mungkin mafia pangan dan sebagainya. Nah, ini harus ditertibkan selama 2 tahun ini. Sehingga benar-benar 2 tahun ini adalah hasil yang cemerlang dari kepemimpinan akhir Pak Jokowi. Demikian Mas Gun, terima kasih. Oke, beri aplaus untuk Bung Dadung Haristio. Demikian pemirsa SCTV, bagaimana tokoh pemuda eksponen Indonesia memberi gagasan, memberi masukan, dan memberi pesan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Jadi Bapak Jokowi janji pesan yang menggugah, harapan dari eksponen pemuda Indonesia tentu harus Bapak dengar. Demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat Indonesia di 2045 menjadi Indonesia Emas. Untuk itu dengarkan pesan dari eksponen pemuda Indonesia untuk memajukan bangsa ini. Jangan sampai Anda tersandera baik dari oligarki maupun dari asing. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri. Salam Indonesia.